Anda kembali bersama kami, pemirsa. Sebelum kita lanjutkan dialog kami akan menghadirkan bagaimana perkembangan terkini korban banjir di Desa Alue Iye Pute, Kecamatan Baktia, membutuhkan beras, air minum, makanan bayi selama berada di pengungsian. Mereka berharap stok kebutuhan bisa langsung tercukupi karena masih berada di posko pengungsian. Para korban terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh Utara, Aceh, tepatnya di Desa Alue Iye Putih, masih bertahan di pengungsian. Mereka tak bisa beraktivitas normal karena lahan pertanian hancur dan hanya bergantung terhadap bantuan. Salah seorang pengungsi khawatir pasokan bantuan menipis. Seorang ibu yang mengungsi dengan bayinya berharap kiriman beras, makanan siap saji, hingga popok bayi tetap tersedia. Khawatirin ke makanan anak-anak, terutama anak-anak yang kayak aku punya anak bayi gitu. Pasti sembako kayak susu itu. Pengennya beras yang bagus itu aja. Beras kayak mana ya? Sembako lah pakai gitu. Ya bagus. Hingga saat ini tercatat jumlah pengungsi di Aceh Utara mencapai 166.920 jiwa. Dari Aceh Utara Aceh, Saiful MDA, TV One mengabarkan. Sementara itu di titik lainnya pembukaan jalan lintas di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara yang hancur dihantam longsor terus dikebut. Meskipun belum normal, namun sejumlah pengendara motor dan mobil tetap melintas. Terdapat beberapa titik longsor yang sangat ekstrim, termasuk di kilometer 5 dan kilometer 10. Sebagian jalan sebelumnya tertimbun material longsoran tanah kini sudah bersih. Badan jalan yang amblas berangsur diperbaiki. Kendala di lapangan ketika proses perbaikan, yakni ketika hujan kembali turun dengan intensitas tinggi. Jalan ini merupakan akses utama yang dilintasi setiap hari dari kota Sibolga menuju ke Kabupaten Tapanuli Utara dan sebaliknya. Dan langsung saja kami akan menanyakan kepada Pak Victor yang tadi sempat terkena jeda. Nah, pertanyaannya kemudian di lapangan, kita ketahui bahwa bencana ataupun banjir susulan yang terjadi ini ternyata juga merusak segala rekonstruksi yang telah dilakukan sebelumnya, Pak Victor. Iya, mungkin saya agak koreksi sedikit. Kita belum masuk ke tahapan rekonstruksi ya. Baik. Artinya dalam transisi darurat itu yang dilakukan pemerintah adalah sampai ke tanggap darurat ke menuju ke transisi darurat itu adalah pengungsian terpadu. Baik. Sebelumnya terserak di mana-mana karena akses masih sulit. Tapi sekarang sudah tadi yang kalau diceritakan oleh reporter di lapangan itu tempat pengungsian terpadu. Jadi mereka panik karena memang air sudah, walaupun sampai sekarang belum ada data resmi kecamatan melaporkan ke kabupaten ya, seperti yang dikatakan oleh reporter. Tapi yang sudah dilakukan sekarang sebetulnya memasuki masa transisi darurat adalah mempersiapkan huntara. Baik. Hunian sementara itu sekitar 8.000 lebih. Ada dua mekanisme. Sekitar 4.000, kalau data saya 4.404 itu hunian sementara sedang dibangun, sudah didata. Lalu kemudian ada 4.464 itu yang warga memilih, ini opsi ya, yaitu dana tunggu hunian. Jadi diberikan uang untuk mereka, dana untuk mereka tinggal di rumah-rumah keluarga mereka. Nah, yang menariknya dari 4.400 sekarang sudah sekitar 7.011 dibangun oleh BNPB dengan menggunakan warga lokal atau Kodim, tetapi juga yang kita bersyukur bahwa di Huntara yang ada 806 yang kemudian dibangun itu oleh selain Danantara ada kelompok-kelompok masyarakat, Mas, Mbak. Jadi rumah zakat itu membangun 100, Pak. Jadi dan rencananya 300 lebih. Jadi lembaga seperti rumah zakat mereka menggunakan tenaga lokal lalu bekerja sama dengan perguruan tinggi. Lalu ada juga Kemenko Polkam. Artinya kita bekerja bareng untuk Huntara ini dan bahkan yang rumah zakat itu menggunakan kayu-kayu bekas gelondongan itu. Jadi itu hal yang perlu kita apresiasi ya. Jadi kayu-kayu yang sebetulnya menjadi persoalan digunakan dan kemudian menggunakan oleh rumah zakat digunakan juga tukang-tukang lokal. Jadi kita melihat perbaikan ekonomi lokal juga bisa berjalan karena masyarakat kemudian mendapatkan penghasilan. Jadi DTH dan rumah Huntara itu sudah dilakukan.
kalaupun dilakukan tanggap darurat, itu bagian dari menuju pemulihan itu sudah tertata dengan baik. Sudah tertata. Pak Denny, Ya. jika kita melihat bagaimana tadi kita melihat bahwa ada curah hujan yang tinggi mengakibatkan banjir, sesungguhnya topografi ataupun kontur di Aceh Utara ini seperti apa? Ya, sebenarnya kan ini ya, faktor utama pemicunya itu kan gini. Saya lebih interest untuk menjelaskan bahwa bagaimana mekanisme terjadinya banjir bandang itu sendiri ya. Yang jelas ini kan beda dengan waktu tropical cyclone Senyal itu menghantam wilayah Aceh dan sekitarnya. Nah di sini bahwa sebenarnya tuh faktor utamanya itu adalah dari monsun Asia. Sebenarnya itu bebas aja sih, dia akan melintasi wilayah mana bebas karena nggak Iya. ada yang menghambat begitu. Tetapi ketika di daerah Pasifik sana itu suhunya tidak panas-panas, bagaimana mungkin? Jadi kumpulan awan tadi itu terhambat gitu. Dia lebih suka lebih nyaman tinggal di kawasan barat Indonesia dulu gitu, sampai suhu ini menghangat gitu. Kapan menghangatnya kan pertanyaan begitu. Nah hitung-hitungan kami itu ya ini kembali pada DJF ya Desember, Januari, Februari. Jadi gini, akhir Februari itulah transisi yang aman begitu. Karena pada saat itu suhunya sudah mulai meningkat hangat, artinya nanti awan-awan dari Asia itu bebas. Nah pada saat itu juga matahari kan tidak lagi di belahan bumi selatan seperti saat ini. Dia akan berangsur menuju belahan bumi utara, artinya kan pusat-pusat tekanan rendah itu akan bergeser begitu. Nah terkait dengan kondisi topografi Aceh, memang kita lihat bahwa saat ini terjadi perubahan yang signifikan gitu. Perubahan itu dipicu dengan adanya perubahan tata guna land use cover. Jadi ruang terbuka hijaunya itu sudah mulai ya bergeser gitu. Akibatnya apa? Kawasan ini tiba-tiba menjadi pusat tekanan rendah karena sifat daratan kan lebih mudah menyerap tapi lebih mudah melepaskan kembali, beda dengan lautan. Sehingga saya punya pemikiran, andai kan itu Aceh kita hilangkan gitu ya, apakah akan terjadi tetap tropical cyclone? Saya pikir enggak gitu, karena ada faktor yang lain yang memicu mengapa? Jadi sebenarnya itu bebas aja si monsun Asia itu mau lewati, tetapi karena ini dia sananya tidak ada faktor pemicu penariknya begitu ya, menyebabkan ya Aceh, karena Aceh bukan pintu pertama gitu yang akan melintasi kawasan ini. Jadi bagian timur itu monsun Asia dia bebas saja dengan leluasanya begitu. Baik. Nah disinilah menjadi faktor yang sangat penting untuk diperhatikan. Jadi mekanismenya yang harus dipahami. Mekanisme dari terjadinya siapa curah hujan pemicunya, yang tinggi siapa akan meredamnya begitu. Baik. Kenapa ketemunya di Aceh? Nah ini beda lagi. Nah, baik. Pak Victor, kita ketahui dengan curah hujan yang tinggi imbasnya adalah adanya material lumpur dan juga lain sebagainya. Tapi tidak hanya di Aceh Utara, ada beberapa titik lainnya. Mekanismenya ini langkah-langkah yang dilakukan oleh BNPB seperti apa? Ya, sudah tentu ketika kita masuk dalam transisi darurat, ini kita bicara transisi darurat termasuk Aceh Utara sebetulnya sudah masuk, kita bukan hanya bicara soal angka, karena rasanya kita kehilangan empati kalau mengatakan ini soal angka. Betul, tapi wilayah mana ada yang diprioritaskan? Kalau yang diprioritaskan memang beberapa kabupaten kota yang terdampak, misalnya kalau di Aceh ini kan masih kita berbicara Aceh Utara, Aceh Timur juga masih dan sudah tentu Benar Meriah dan Aceh Tengah. Dan ada beberapa yang sudah memutuskan untuk transisi darurat. Tetapi hitung-hitungannya harus tepat. Jangan sampai nanti kita bekerja keras mendata siapa yang perlu huntara, siapa yang perlu dana tunggu hunian, dan kemudian nanti saat ini sedang dilakukan R3P namanya. R3P itu rencana rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. Karena harus hati-hati karena R3P ini bukan hanya mengembalikan mereka diberikan rumah, tapi mereka rumahnya itu ya selalu saya katakan bukan nyewa house tapi home. Artinya ada kehidupan sosial, kehidupan spiritual, rumah ibadah, ekonomi itu harus dihitung, dan kemudian huntapnya itu, hunian tetap nantinya itu di mana mereka akan beraktivitas sesudah sekarang ini, itu juga harus aman dari berbagai macam ancaman bencana yang lain. Iya. Jangan kita taruh di patahan gempa atau kita taruh di erupsi atau di tsunami. Jadi apalagi kalau banjir ini ya, ini aja banjir lagi trauma mereka. Nah,
Jadi kalau dikatakan daerah mana, memang pemerintah daerahnya sudah mengambil keputusan bersama, itu daerah-daerah yang transisi darurat itu sudah tentu menjadi bagian yang sudah menuju kepada normal sampai 2-3 bulan bahkan 6 bulan ke depan. Lalu kemudian nanti kita masuk ke rehab rekon itu, makanya Presiden mengeluarkan Kepres nomor 1 tahun 2026 itu untuk membagi siapa-siapa yang bekerja di mana, dan BNPB dengan sangat-sangat hati-hati punya alat yang namanya R3P itu. Baik. Yaitu tanpa itu mungkin nanti kita dalam tanda kutip ya membangun rehab rekon itu asal-asalan saja atau menimbulkan risiko lagi. Padahal kita ingin yang kita lakukan itu ketika kita bicara rehab rekon itu adalah build back safer, membangun kembali safer, stronger, dan kemudian juga sustainable. Jadi kita harus berusaha membangun kembali untuk lebih aman, lebih kuat, lalu kemudian Untuk lebih jangka berkelanjutan. Iya, baik, terima kasih Pak Victor, terima kasih juga Pak Edi. Kita juga sama-sama mendoakan agar banjir susulan ini juga tidak berdampak parah kepada warga dan juga saudara-saudara kita dimanapun berada.